Ini loh friends, 2 cemilan gurih favorit sejuta umat. Yang pertama ada soju crispy dan yang kedua ada perahu layar. Dua-duanya pastinya cocok banget jika dijadikan ide jualan kekinian atau untuk sekedar cemilan bersama keluarga di rumah. Selain ekonomis, rasa kedua cemilan ini beneran bikin nagih. Selamat mencoba ya. Hai friends, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat 2 cemilan gurih. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat soju crispy. Pertama-tama saya menyiapkan 5 buah sosis ayam berukuran panjang. Kemudian sosisnya ini akan saya potong menjadi 3 bagian. Lalu saya sudah menyiapkan tusuk sate dan saya akan tusuk sosisnya menggunakan tusuk sate. Lakukan hal yang sama hingga sosis habis. Jadi dari 5 buah sosis ini akan menghasilkan soju sebanyak 15 tusuk. Langkah berikutnya, saya menyiapkan minyak goreng yang sudah panas dan sosisnya ini akan saya goreng sebentar saja ya. Saya akan goreng sosisnya ini kurang lebih selama 3 menit. Jika dirasa satu sisi sudah matang, bisa dibalik. Saya rasa ini tingkat kematangan sosisnya sudah cukup ya, dan saya akan angkat sosisnya. Sekarang saya menyiapkan 8 lembar kulit pangsit. Untuk kulit pangsit, saya menggunakan pangsit yang digoreng ya, dan kulit pangsitnya ini akan saya potong menjadi 2. Setelah kulit pangsit dipotong menjadi 2, ambil 1 lembar. Lalu siapkan 2 sendok makan mayones. Mayonesnya ini akan saya oles merata di seluruh permukaan kulit pangsit. Pastikan seluruh permukaan kulit pangsit terolesi dengan mayones, karena selain sebagai penambah rasa, mayones ini berfungsi sebagai perekat sosis. Kemudian saya akan tambahkan dengan sedikit keju parut. Yang berikutnya, ambil 1 buah sosis yang sudah digoreng, lalu letakkan di atas kulit pangsit, kemudian gulung seperti tampak pada video. Setelah kulit pangsit selesai digulung, tekan pelan-pelan supaya kulit pangsit melekat dengan sempurna. Saya akan ulang sekali lagi ya. Setelah kulit pangsit dioles dengan mayones dan ditaburi dengan keju parut, ambil 1 sosis yang sudah digoreng, kemudian gulung pelan-pelan seperti ini. Rekatkan kulit pangsit supaya tidak mudah terlepas. Sekarang saya akan membuat bahan pencelupnya. Siapkan 3 sendok makan tepung terigu, kemudian tambahkan dengan sejumput garam dan kaldu bubuk. Lalu tambahkan dengan air putih sedikit demi sedikit supaya kekentalan bahan pencelup sesuai dengan yang kita inginkan. Saya akan tambahkan air kembali ya, sampai mendapatkan kekentalan yang saya inginkan. Jadi tingkat kekentalannya itu seperti ini ya. Air yang saya gunakan kurang lebih sebanyak 70 ml. Sekarang saya ambil 1 buah soju, kemudian saya akan lapisi dengan bahan basah. Pastikan seluruh permukaannya terlapisi dengan sempurna. Kemudian gulingkan soju di atas tepung roti. Taburi soju dengan tepung roti secara merata agar seluruh permukaan yang basah tidak terlihat lagi. Setelah soju ditaburi dengan tepung roti, tekan pelan-pelan supaya tepung rotinya bisa melekat dengan sempurna.
Dan hasilnya akan seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga seluruh soju terlapisi dengan tepung roti. Sekarang saya akan goreng sojunya ke dalam minyak yang sudah panas. Untuk minyak, saya menggunakan bekas goreng sosis tadi ya. Lalu untuk kompor, gunakan api sedang saat menggoreng sojunya. Setelah satu sisi soju dirasa sudah matang, bisa dibalik agar matangnya bisa merata. Ini sojunya sudah kuning kecoklatan ya, saya akan angkat. Saya akan lanjutkan goreng sojunya hingga semuanya selesai. Sekarang sojunya sudah selesai saya goreng semuanya ya, dan sebagian sudah ada yang saya bungkus dengan plastik. Sambil menunggu sojunya dingin, tadi saya membungkus saus menggunakan plastik es, dan plastik esnya ini saya potong menjadi 2 ya, supaya tidak terlalu panjang, dan hasilnya seperti ini. Berikutnya, saya menyiapkan plastik OPP ukuran 7 x 15 cm yang saya potong sedikit ya, supaya tidak terlalu panjang, dan ambil satu tusuk soju. Kemudian, masukkan sojunya ke dalam plastik OPP. Jangan lupa untuk menambahkan saus sambal. Satukan bagian bawah plastik saus dengan tusuk sate agar saus tidak mudah terlepas. Gunakan kawat berwarna untuk mengikat plastik soju. Setelah kawat terpasang, satukan kawat, kemudian putar hingga kencang, dan untuk sisa kawatnya bisa diletakkan secara melingkar seperti tampak pada video. Nah, ini soju crispy-nya siap untuk dijual. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba soju crispy-nya. Untuk kulitnya ini matang dengan merata ya. Bismillah. Sojunya ini enak ya friends. Bagian kulitnya itu crispy, ditambah dengan gurihnya sosis dan keju. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum. Bahan-bahan untuk membuat Indomie perahu layar. Pertama-tama, saya menyiapkan 1 bungkus mie instan. Lalu, mie instannya ini akan saya hancurkan terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan masak mie instan cukup setengah matang saja ya, atau sekitar 3 menit. Jika mie sudah dimasak selama 3 menit, bisa diangkat dan jangan lupa untuk ditiriskan. Yang berikutnya, saya menyiapkan kubis, wortel, dan daun bawang. Semuanya ini akan saya potong kecil-kecil. Sekarang, saya menyiapkan mangkuk bersih. Masukkan 20 sendok makan tepung terigu ke dalam mangkuk. Selanjutnya, saya akan tambahkan garam dan kaldu bubuk. Masing-masing 1 sendok teh ya. Tambahkan juga bumbu mie instan ke dalam mangkuk. Berikutnya, saya akan tambahkan 1 butir telur. Saya juga akan tambahkan 300 ml air putih. Air putihnya ini akan saya tuang secara bertahap. Ini air tahap 2 saya tuangkan. Dan ini air tahap terakhir saya tuang semuanya. Jadi konsistensi adonannya itu seperti ini ya.
Sekarang saya akan masukkan sayuran yang sudah dipotong. Yang pertama ada wortel, kemudian ada juga kubis, dan ada daun bawang. Supaya rasanya makin enak, saya akan tambahkan 5 pieces sosis yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian yang terakhir, masukkan mie instan yang sudah direbus. Aduk semua bahan yang ada di dalam mangkuk hingga semuanya tercampur dengan rata. Ini adonan mie-nya sudah tercampur dengan rata dan siap untuk digunakan. Langkah berikutnya, saya menyiapkan kulit pangsit. Kulit pangsitnya ini akan saya potong menjadi 2 sama besar. Kemudian, saya juga menyiapkan cetakan kue talam. Sekarang ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian tekuk seperti ini, dan masukkan ke dalam cetakan kue talam. Untuk cetakan kue talam, tidak perlu diolesi dengan minyak. Tata kulit pangsitnya dan bentuk menyerupai perahu. Saya akan ulang sekali lagi, ambil 1 lembar kulit pangsit, tekuk seperti ini, kemudian masukkan ke dalam cetakan kue talam. Lakukan melipat pangsit hingga semuanya selesai. Sekarang isi kulit pangsitnya dengan adonan mie. Untuk isiannya jangan terlalu banyak ya, kira-kira 1 sendok teh saja. Saya akan lanjutkan mengisi adonan mie sampai semuanya selesai. Ini saya sudah memanaskan kukusan dan airnya sudah mendidih. Masukkan perahu layar ke dalam kukusan. Tutup kembali kukusannya dan kukus selama 15 menit dengan api sedang ya. Jangan lupa untuk menutup kukusan dengan lap bersih. Setelah 15 menit, buka tutup kukusan. Ini perahu layarnya sudah matang. Akan saya angkat dan biarkan hingga hangat. Jika perahu layar sudah hangat, bisa dikeluarkan dari cetakan dan ini tidak lengket ya, walaupun cetakannya tidak dioles dengan minyak. Lalu, saya akan goreng perahu layarnya ke dalam minyak yang panasnya sedang. Untuk api, gunakan api kecil saja supaya kulit pangsitnya tidak cepat gosong. Sedikit tips untuk menggoreng perahu layar, jangan terlalu banyak ya. Goreng secukupnya supaya bentuknya tetap kokoh. Jika kulit pangsit sudah mulai kecoklatan, perahu layar bisa diangkat. Sekarang perahu layarnya sudah dingin, saya akan tambahkan topping supaya makin enak dan tampilannya makin menarik. Untuk topping, saya gunakan 2 macam ya. Yang pertama, saya menggunakan saus cabai atau bisa juga diganti dengan saus tomat. Sedangkan untuk topping yang kedua, saya akan tambahkan dengan mayones. Sedangkan untuk daun seledri, ini opsional ya, boleh ditambahkan, boleh juga di skip. Gimana? Tampilannya menarik ya?
Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba perahu layarnya. Bismillah. Perahu layarnya ini enak ya friends. Isiannya itu gurih, dipadu dengan kulit pangsit yang renyah. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.